Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bidang layanan bimbingan konseling. Anggota kelompok 2 terdiri dari Rafena Salsabila, Hani Mega, Nindi Rizky, dan Nurun Makfiroh. Materi yang akan dibahas yaitu bimbingan konseling pribadi, sosial, belajar, karir, dan kehidupan beragama. Yang pertama yaitu bimbingan konseling pribadi. Pengembangan kehidupan pribadi adalah upaya bantuan yang diberikan kepada peserta didik yang sesuai dengan karakteristik pribadi dan kebutuhan dirinya secara realistik. Dalam pengembangannya, terdapat beberapa aspek yang berkenaan dengan bimbingan konseling, yaitu komitmen hidup beragama, pemahaman sifat, kelemahan dan kelebihan diri, bakat dan minat, konsep diri, kemampuan dalam mengatasi masalah dan kendala pribadi, misalnya seperti frustasi, stres, dan konflik pribadi. Kedua, bimbingan konseling sosial. Pengembangan kehidupan sosial merupakan bidang pelayanan bimbingan konseling yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat, efektif, dan berkarakter cerdas dengan sesama teman, keluarga, dan warga sekitar. Dalam pengembangannya, bimbingan dan konseling sosial berkaitan dengan beberapa elemen, yaitu pemahaman tentang keragaman budaya atau istiadat konseling, sikap-sikap sosial sebagai bekal berinteraksi dengan orang lain, contohnya seperti sikap empati, toleransi, dan kooperatif. Kemampuan berhubungan sosial secara positif dengan orang tua, guru, teman, dan staf sekolah. 3. Bimbingan konseling belajar. Di bidang kemampuan belajar, yaitu membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan belajar sesuai dengan program studi dan arah peminatannya, dalam mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikannya serta belajar secara mandiri. Fokus dari bimbingan dan konseling belajar adalah tentang pengenalan kurikulum, pengembangan motif berprestasi, cara belajar yang efektif, penyelesaian tugas-tugas latihan, pengembangan kesadaran belajar yang sepanjang hayat, pencarian dan penggunaan sumber belajar, penyesuaian diri terhadap semua tujuan belajar yang diharapkan, perencanaan pendidikan lanjutan, dan cara mengatasi kesulitan belajar. 4. Bimbingan konseling karir. Bimbingan karir merupakan layanan untuk memenuhi perkembangan individu sebagai program pendidikan bagian integral. Pengembangan bimbingan karir berkaitan dengan kemampuan kognitif, efektif, dan keterampilan mewujudkan diri ke hal yang positif, memahami proses pengembalian keputusan, maupun memperoleh pengetahuan dalam keterampilan. Dan yang kelima yaitu bimbingan konseling kehidupan beragama. Pada bidang kehidupan beragama, pelayanan bimbingan konseling berguna untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan kehidupan beragama. Kehidupan beragama tidak sekedar menampilkan nuansa spiritual dan ritual saja, melainkan sepenuhnya mendasari aktivitas individu dalam semua bidang. Kesimpulannya, materi layanan bimbingan konseling termuat dalam 5 bidang, yaitu layanan bimbingan konseling pribadi, sosial, belajar, karir, dan kehidupan beragama. Bimbingan pribadi membantu peserta didik mengenal dirinya sendiri. Bimbingan sosial membantu peserta didik dalam berinteraksi dalam lingkungan sosialnya. Bimbingan konseling belajar membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan belajar dalam mengikuti pendidikannya. Bimbingan konseling karir membantu peserta didik agar dapat menentukan kemana selanjutnya mereka melangkah setelah lulus. Dan bimbingan konseling kehidupan beragama membantu peserta didik dan melaksanakan tanggung jawab dengan ilmu agama yang telah diperoleh.
Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.